Proses belajar. Proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan pada perilaku kognitif, perilaku efektif, dan psikomotorik yang terjadi dalam diri murid. Perubahan itu bersifat positif yang berarti berorientasi ke arah yang lebih baik. Dalam pengertian proses belajar, dapat dibedakan atas 3 fase, yaitu fase informasi, lalu fase transformasi, dan terakhir fase evaluasi. Ayat dan terjemahan berikut terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Asbabun nuzul belum ditemukan. Pendapat mufasir mengenai Surat Al-A'raf ayat 85. Tafsir Jalalain, Tafsir Quraisyihah. Ayat dan terjemahan Surat Yunus ayat 101, yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Asbabun nuzul. Turunnya ayat 101 surat Yunus itu dilatar belakangi oleh orang-orang kafir Mekah yang enggan berpikir atas kekuasaan Allah dan menghiraukan akan tanda-tanda kekuasaan Allah serta menghiraukan utusan-utusan Allah. Pendapat mufasir mengenai surat Yunus ayat 101, Tafsir Kemenak, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Muyassar, Tafsir Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir. Ayat dan terjemahan surat Al-Hajj ayat 46 yang artinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Asbabun nuzul. Menurut Qatadah dan Ibnu Jubair, asbabun nuzul ayat ini adalah pertanyaan Ibnu Ummi Maktum yang buta matanya. Ya Rasulullah, kami ini buta di dunia. Apakah kami juga buta di akhirat? Lalu turunlah ayat ini sebagai jawaban bahwa yang sebenarnya buta dunia akhirat adalah mereka yang buta mata hatinya. Masalahnya, apakah buta mata hati di sini bersifat majazi atau metafor atau hakiki? Secara redaksional, ayat ini berupa metafor, sebab ayat sebelumnya berbicara tentang negeri yang dihancurkan. Pendapat mufasir mengenai surat Al-Hajj ayat 45. Tafsir Al-Muyassar, Tafsir Al-Mukhtasar, Zubdat Tafsir min Fathil Qadir, Tafsir Al-Wajiz, Tafsir Asad, Aisirut Tafsar. Isi kandungan surat Al-A'raf, Yunus 101, Al-Hajj 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini menceritakan bahwa kaum Madian, yaitu kaum Nabi Syu'aib, tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka, di samping mempersekutukannya, akhlak mereka sangat merosot sekali sehingga kehidupan mereka bergelimang dalam penipuan sampai kepada urusan takar-menakar, timbang-menimbang. Menurut suatu riwayat, jika orang asing datang berkunjung, mereka sepakat menuduh bahwa uang yang dibawa orang asing itu palsu. Dengan demikian, mereka menukarnya dengan harga kurs yang rendah sekali kepada kaum ini. Allah mengutus Nabi Syu'aib supaya dia menunjukkan kepada mereka berupa jalan benar meninggalkan kezaliman, terutama yang berupa pengurangan hak manusia yang mereka lakukan dengan cara khianat dalam takaran dan pertimbangan. Allah memberikan petunjuk pada hamba-hambanya untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya dan semua makhluk yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, yang semua itu mengandung tanda-tanda yang jelas menunjukkan akan kekuasaan Allah yang maha besar bagi orang-orang yang berakal. Makhluk Allah yang ada di langit antara lain ialah bintang-bintang, matahari serta rembulan, adanya siang dan malam. Allah juga menurunkan langit dengan hujan, itu Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Maka semua yang ada di bumi ialah berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon, buah-buahan serta bunga-bunga di bumi juga terdapat. Secara redaksional, ayat ini berupa metafor, sebab ayat sebelumnya berbicara tentang negeri yang dihancurkan, yang dapat disaksikan dengan mata kepala atau informasi yang sampai di telinga. Lalu ayat 46 menyuruh manusia berjalan di muka bumi agar memiliki hati yang berpikir dan telinga yang mendengar. Kesan karina, metafor menguat ketika penjelasan secara kausis
atau taklil terhadap kulub ya'kiluna biha. Justru menggunakan kata al-absor, yaitu mata kepala. Ini tergolong majas mursal yang menyebutkan efek al-musabbab, memiliki hati yang berpikir pada posisi sebab melihat dengan mata kepala. Aplikasi dalam kehidupan dan korelasi dengan ilmu psikologi mengajarkan pada anak-anak maupun kalangan remaja tentang pentingnya untuk belajar, memberikan edukasi pada masyarakat agar senantiasa tidak melakukan tindakan tercela seperti menipu dan lainnya, senantiasa mengingat Allah sebagai Sang Maha Segalanya agar terhindar dari segala kemaksiatan, mengubah mindset untuk selalu berbuat baik pada sesama makhluk hidup, mengajarkan kepada manusia agar lebih menghargai kehidupan dan selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Terima kasih.